Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam lomba ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dewan juri yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dimiliki manusia untuk saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tanpa bahasa, maka manusia tidak dapat mampu untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi satu sama lain. Kita ambil contoh, ketika orang Sunda bertemu dengan orang Jawa, terdapat satu kata yang memiliki makna berbeda. Dalam bahasa Sunda, gedang dikenal dengan pepaya, sedangkan dalam bahasa Jawa, gedang dikenal dengan pisang. Maka ini sudah menjadi keberagaman bahasa, kekayaan bahasa. Tanpa bahasa Indonesia, maka orang Sunda dengan orang Jawa tak mampu untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan, fungsi bahasa adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di seluruh Nusantara. Hadirin yang berbahagia, dapat kita lihat saat ini anak muda lebih tertarik menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka akan merasa lebih keren dan hebat apabila menggunakan bahasa asing. Selain itu, anak muda zaman sekarang lebih tertarik menggunakan bahasa gaul. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab kita semua. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda, yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa asing, maka kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang bahasa. Serta yang keempat, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Dibutuhkan peran orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Semestinya mengawasi penggunaan bahasa Indonesia pada anak. Jangan sampai mereka terbawa pengaruh buruk yang membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia yang buruk pula. Sebuah pepatah mengatakan, bahasa adalah cerminan bangsa, dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat menjaga kelestarian bahasanya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asli bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa penyatu bagi kita semua di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, bahasa wajib kita implementasikan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud kesatuan dan persatuan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.